Bisa dijelasin semalam ada preskon dari Gary sendiri, dari Pak Irjen sendiri, pendapatnya seperti apa nih? Ini sebenarnya udah malas untuk jawab-jawab kayak gini nih. Tapi yang namanya edukasi masyarakat kan kadang-kadang kita harus berikan pencerahan ya, supaya jangan salah-salah gitu, kepada masyarakat. Apa sih pokok permasalahan yang terjadi? Ini kembali lagi kok. Ini terus dari yayasan, kemudian ada perkisruan di dalam yayasan, kemudian donasi. Ini kok muter aja di sini deh. Kok nggak selesai-selesai gitu loh. Perkiraan saya itu udah selesai, tapi tetap aja. Jadi begini ya, kalau saya mencermati itu supaya kita berikan pandang pada masyarakat supaya jangan ada yang pro, ada yang kontra. Nah ini saya mohonkan pada masyarakat tuh yang jernih hukum gitu loh. Jadi jangan gara-gara suka tuh walaupun salah dibela-bela. Ini yang nggak bener. Makanya pengacara itu berkali-kali saya katakan pengacara itu jangan sok-sokan. Ya. Jangan sok-sokan pengacara tuh bela-bela perbuatannya. Udah salah pun dibilang bener gitu loh. Harusnya kalau memberikan edukasi, lawyers itu memberikan pandangan bahwa kita di posisi yang lemah, posisi yang salah. Yang kita bela tuh hak-haknya. Jadi jangan supaya dibilang hebat kita di depan klien, kita belain juga. Harusnya diberikan pandangan. Akibatnya apa? Bukan membuat si klien kita tuh bagus, justru menjerumuskan kliennya. Nah ini yang kira-kira saya berpikir ya padanya aja gitu. Ya mari kita berpikir yang lurus. Karena kita sebagai lawyers itu memang dia diajarkan, bukan kita cari panggung untuk supaya kita dibilang hebat sama klien kita. Salah pun kita bela-bela. Oh, dia nggak benar pun kita, oh bener dia. Itu halu, yang ini yang benar. Padahal sudah jelas-jelas halu. Nah, kira-kira gitu. Sekarang saya masuk ke pointernya ya. Jadi sebenarnya kisru ini, aduh, ruwet ya. Kalau saya lihat yayasan ini, yayasan atau apa sih? Habis dari Novi pindah ke Gary, sekarang bubar jalan lagi, dilengsarkan satu lagi, pindahlah yang lain dalam tempo 1 bulan. Ini saya anggap sudah tidak sehat deh yayasan. Menurut hemat saya itu Kemensos itu turun untuk verifikasi. Kalau memang tidak layak, tidak ekol jadi yayasan karena semua ini berputar-putar di sini, yang kasihan tuh para donatur. Seolah-olah dipermainkan. Nah sekarang udah saling melapor, saling merasa diri benar, ya. Ada yang kata transparan 100 juta, sekarang dibuktikan lagi bendaharanya mengaku bahwa dia dalam ancaman, ya. Kemudian dia tanda tangannya dia atas nama ketua yayasan yang lama. Jadi seolah-olah berdiri sendiri kan gitu, bahwa orang ini jadi bonekanya. Yang jadi lucunya lagi sekarang Gary menyampaikan bahwa ada penggelapan dana uang yayasan untuk membeli mobil dan lain sebagainya. Dialah yang mengandalkan yang 35 juta. Ibaratnya kalau dalam perumpamaan saya, dalam satu perahu berlayar 2 orang, ya. 2 orang, satu pun nggak ada yang ngaku dia kalah main judi gitu. Nah, dia merasa benar di sini, merasa benar di sini. Menurut hemat saya tuh ya sudah lah, mari sama-sama kita lihat aja nanti, biar ditegakkan hukum. Kalau memang dua-duanya memang terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang menggelapkan uang daripada para donatur di yayasan tuh, dua-duanya aja masuk gitu loh. Nah, biar jelas kalian gitu. Karena muter-muter di situ aja. Nah, ini merasa diri bener terus. Tapi kok masalah terus, masalah terus, masalah terus, masalah terus. Nah sekarang akhir-akhir ini yuk, ada lagi yang mundur lagi nih. Ardi mundur, merasa bahwa dia dipalsukan tanda tangannya. Nanti perlu pembuktian ini, ya. Palsukan tanda tangannya yayasan sebagai dia pengawasnya. Sekarang muncul lagi atas nama pembina mengangkat ketua yayasan yang baru, melengsarkan Gary. Ini kan sudah nggak sehat semuanya. Ya, sekarang Poppy kok nggak salah itu ya nama itu, sebagai bendahara merasa terancam jiwanya. Iya sudah laporkan saja. Biar nanti hukum yang bertindak, biar hukum nanti yang mengambil langkah-langkahnya. Cuma ya ironis sekali gitu loh. Dalam satu wadah yayasan tuh ini mundur, ini mundur, ini mundur, ini mundur. Kan lucu nih jadinya nih. Ada apa sih di balik ini sebenarnya? Ya mohon maaf, termasuk pengacaranya mundur semua. Ada apa sih sebenarnya? Kok gak beres gitu loh? Kok pada mundur semua? Nah,
sekarang kan jadi pertanyaan publik, ada apa sih sebenarnya di yayasan ini? Nah, saya nggak mau menuduh siapa-siapa ya. Nah, jangan pula kita blogger mau siapapun itu, Novi, nggak usah merasa flying victim lah. Kalau kita sudah melakukan perbuatan tindak pidana, jangan mengorbankan orang lain. Ya. Kalau kita merasa menggelapkan uang, jangan mengorbankan orang lain. Kalau tidak merasa, ya buktikan. Tapi yang saya lihat tuh dalam bukti itu ada bukti-bukti dari yayasannya, uang yang diterima dari yayasan tuh ada untuk pembelian mobil tuh ada. Nah sekarang dibuktikan aja. Dan pihak si Popinya sudah melaporkan, ya, dirinya melaporkan atas penggelapan uang yayasan itu. Silakan aja adu pembuktian di sana. Siapa nanti yang merasa telah berbuat itu, ya tanggung resikonya. Itu aja kira-kira ya. Tapi kalau memang dibelikan kendaraan pribadi dari uang yayasan itu sangat membuat kepercayaan donatur nanti akhirnya. Bukan kepercayaan donatur ya, kalau sananya uang yayasan beli untuk mobil itu uang yayasan, ya namanya yayasan, bukan atas nama pribadi. Tentu yayasan. Yayasan menggunakan uang siapa? Uang pribadi atau apa? Kecuali kalau itu yayasan, di luar itu dia beli mobil itu atas nama pribadinya, tapi berdasarkan Gary itu adalah uang yayasan. Ada yang 90 juta kok nggak salah, ada yang 35 juta untuk dibelikan, sampai disebutin lagi di Imora, Honda Imora Sentul kok nggak salah tuh. Nah, sampai dia tahu. Nah sekarang jadi pertanyaan, Gary kenapa kau mau kalau itu uang yayasan? Jadi semuanya berdarah-darah ya. Kalau saya bilang ya dua-duanya menampi air di dulang, itu kecubur muka sendiri. Kalau saya mengatakan dalam sirkulasi ini karena mereka seiring sejalan dulu, berarti baik buruknya, borok-boroknya mereka tahu semua. Sekarang saling bongkar-membongkar. Ya udah sama-sama kejeblok semua. Yang menurut saya apapun, kalau memang kedua-duanya betul-betul telah melakukan suatu perbuatan penyimpangan, penggelapan, ya diperiksa dua-duanya ya, baik yang ini maupun yang satu lagi. Kalau satunya pelaku utama, satu lagi turut serta. Gitu aja rasanya. Kalau ini kan udah terlalu panjang juga dan makin berbelit-belit. Kalau dari Dirjen sendiri apa sih sarannya untuk dari Gary dan Novi? Ini kan dulunya dia berteman, mewadahi satu yayasan. Ya itulah yang saya bilang tadi. Di satu sisi Gary dulu ikut dengan Novi, kan pendirinya memang Novi kan gitu. Aku bersama Novi. Dan dalam perjalanannya dua-duanya seiring sejalan, di mana kayak seperti pacaran lah seolah-olah ya. Tahu-taunya ada udang di balik batu, dua-duanya kan gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh Novi, ya Gary pasti tahu. Benar atau salah ya pasti tahu. Sekarang saling bongkar-membongkar, saling salah menyalahkan kan gitu. Nah muncul lagi, ada lagi bahwa merasa ditekan yang Popi ini selama ini kan, buat penandatanganan, tanda tangani daripada bendahara ini di atas nama paksaan, tekanan, ancaman lagi. Sekarang muncul lagi dari pengawasnya, Ardi kok nggak salah tuh. Nah itu sekarang mengaku bahwa dia dipalsukan tanda tangannya, padahal salah satu lingkup yayasan. Kenapa bisa terjadi kayak gitu loh? Berarti selama ini yang berafiliasi untuk ke uang yayasan untuk Agus itu berarti memang disimpangkan. Gitu loh. Saya sudah curiga selama ini, kenapa nggak segera diselesaikan uang pengobatan mata Agus tuh, malah alih-alih, malah larinya malah pengalihan uang donasi ke tempat yang lain. Itu sudah saya bilang dulu kan salah gitu loh. Nah, jadi Gary juga jangan mengatakan pemanfaatan uang untuk dialihkan yang lain. Loh, itu harus ada barikade hukum yang menentukan, nggak suka-suka. Gary juga salah ngomong kayak gitu. Siapa pelakunya? Mereka berada di situ. Novi katanya merestui. Sekarang Novi tidak merestui. Terus ada lagi yang saya lihat di belakangnya itu ada ngomong, saya benar atau tidak saya nggak tahu tuh ya. Ada lagi kalau ini berangkat tapi ada tinggal 500 juta katanya. Saya juga nggak tahu juga tuh. Ini yang saya dengar ya. Untuk kepastiannya kan perlu pembuktian. Nah inilah saya bilang, menurut hemat saya, karena mereka udah saling melapor, ya sudah, saya rasa kita berharap bahwa penyidik Polda Metro Jaya langsung mengangkat aja ke permukaan supaya betul-betul ketahuan siapa sebenarnya pelakunya, siapa dalangnya, siapa sebenarnya pencurinya nih, siapa malingnya sebenarnya. Pasti ada yang nggak benar diantaranya nih. Oh, kok berantem? Yang sialnya lagi yang berantem, yang diberantemkan, yang dipersoalkan uang donatur. Kan gila tuh namanya.
Kalau uang sendiri persoalkan enak, uang donatur kan kelihatan kalau mohon maaf, ya, bisa saya katakan kok rakus amat gitu loh. Kok uang orang dipersoalkan, tidak sesuai dengan peruntukannya. Berarti yang 90 itu terlepas daripada uang donasi yang ke Agus itu. Berarti kalau diakumulasi kan berapa? Kan gitu. Nah, makanya ini pun perlu pembuktian ya. Gary buktikan semua dengan transfer yang ada, dan kau buktikan juga kau ke Imora supaya betul-betul memang peristiwa itu terjadi. Supaya jangan terkesan fitnah. Supaya jangan terkesan fitnah. Itu kira-kira menurut hemat saya ya. Pak Jenderal, kan Pak Jenderal itu mantan ya Pak, mantan dari PH Neti sendiri ya kan. Namun kan kemarin juga mengkagetkan beberapa bulan. Kemarin netizen juga bertanya, sebenarnya berita ini udah nggak mau perlu diekspos lagi, ya kan. Namun timbul lagi dengan kata, kan uang dipakai di mobil, di ini, di itu, gitu loh. Tapi momen-momen ini Pak Jenderal itu melihatnya gimana sih Pak Jenderal? Ya geli aja gitu loh. Saya geli, saya dulu mau ya jadi kuasa hukum tuh berpijak kepada supaya meluruskan uang donasi ke pengobatan mata Agus. Nah ternyata meleset. Sebenarnya kan saya udah mundur saya dari yayasan dulu, karena saya tidak sesuai dengan konstruksi daripada apa yang kita bicarakan. Nah karena Novi minta saya dikawal sampai ini dengan komposisi dia, saya kawal coba, tapi saya luruskan masalah gitu. Nah dalam perjalanannya kok muncul lagi masalah baru tentang masalah dengan HK. Loh ini saya ini mau jadi apa saya ini ondel-ondel, habis dari sini ke sana ke sini ke sana kan gitu. Ya enggak lah, saya ngambil langkah aja. Setelah saya kok ngurusin masalah kayak gituan tuh, amit-amit aja Bang Bayi lah. Enggak, kelas saya malu kalau ngurusin kayak gituan tuh. Nah, dibilang orang nanti kok ngurusan masalah, aduh, masalah yang sensitif. Tapi menarik Jenderal, semalam secara spontanitas Gary sendiri bilang bahwa dia takut, makanya dia keluar dari ketua yayasan dengan permasalahan donasi. Karena dia merasa takutnya di penjara di proses pelakor dari almarhum Inli, terus dengan Pak sendiri. Nah, Pak Jenderal sendiri melihatnya dari sisi donasi Agus sendiri sebagai hukum itu gimana Pak Jenderal? Kenapa kok dia bisa takut gitu? Itu kan menurut Gary. Iya. Saya juga nggak bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan Gary itu benar. Iya. Saya kan harus lurus gitu loh. Saya tidak mau berpihak mana-mana. Gary mengatakan karena itu Novi takut, makanya dialihkanlah itu ketua yayasan kepada si Gary berdasarkan hasil rapat dewan pembinanya kan gitu. Tapi menurut hemat yang satu lagi dipaksa. Sedangkan untuk notarisnya bayarnya uang Novi kan gitu. Nah sekarang kesimpulannya kalau seandainya dipaksa nggak mau bayar dong. Kalau itu udah dibayar berarti ikut dong. Kalau menurut hemat saya ya terlibat dalam sirkulasi itu. Yang membuktikan keterlibatan kesemuanya itu tidak bisa terlepas pada saat podcast di tempatnya Densu. Itu jelas-jelas mengatakan bahwa itu pengalihan ke sana, disetujui oleh kedua belah pihak ini. Kan kayak gitu. Nah, Gary mengatakan atas nama donatur yang mana, kan berkali-kali saya bilang donatur yang mana. Gitu loh. Tapi di momen itu Gary sendiri bilang bahwa dia sedikit pun tidak mau mengasih uang itu ke Agus, gitu loh. Tapi di podcast itu ada narasi yang dipotong untuk permintaan dari Novi sendiri. Itu perlu pembuktian ya. Kan itu menurut Gary siapa ya? Kalau menurut Gary ya silakan saja, tapi kan perlu pembuktian apakah ada yang dipotong dalam narasinya sehingga tidak seperti itu. Itu nanti kan ada voice yang nanti dipotong, nanti cyber yang akan menentukan. Uji forensik nanti itu ya. Yang jelas pasti kalau saya mengatakan ya bahwa dalam komposisi ini kalau kita berbicara yayasan, Gary juga nggak bisa lepas. Saya harus jujur gitu loh. Gary nggak bisa lepas, apalagi Novi. Kalau audit ya, audit investigasi tentang masalah yayasan, Novi diperiksa, Gary diperiksa juga. Itu udah pasti, karena pada saat perjalanan audit 1 tahunan itu kan saat itu kan Novi sebagai ketua yayasan. Berarti segala keluar masuknya uang untuk kepentingan apa, dari mana, harus pengetahuan ketua yayasan dan bendahara. Berarti Novi harus turut diperiksa. Nah, saya nggak tahu kok lelet ini kok nggak berjalan terus. Dan Gary juga sebagai ketua yayasan diperiksa, kan ada juga transfer 100 juta. Yang itu diperiksa, jadi equal gitu loh.
Jadi jangan hanya Novi aja, Gary juga. Jadi sehingga betul-betul didudukkan pokok permasalahan. Yang sekarang jadi masalah, yang diekspos tadi malam, saya lihat menjurus kepada masalah penggelapan. Penggelapan uang untuk membeli mobil ke Imora, kan gitu. Dari siapa? Dari yayasan. Menggunakan apa? Menggunakan uang yayasan untuk Agus. Wah, ini memang kalau sempat benar-benar ini terjadi keterlaluan, ya. Kebangetan gitu loh. Berarti yayasan itu buat jadi tameng doang gitu loh. Mengumpulkan uang dari donatur untuk kepentingan pribadi, seolah-olah jadi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, walaupun demikian, saya katakan lagi, apa yang dikatakan Gary perlu dikumpulkan bukti-buktinya. Nanti cek aja ke Imora nanti, betul nggak uang itu. Kemudian dicek ke bandara, keluarnya uang dari yayasan si Agus itu untuk Agus itu ada betul nggak? Kan dicek. Nanti tentu investigasi dari pihak kepolisian dan nanti dibuktikan di dalam pemeriksaan, penyelidikan maupun penyidikan. Yang jelas pasti ya, persoalan ini sebenarnya berkutat hanya gara-gara tidak mau mengalokasikan uang ini kepada pengobatan mata Agus. Kalau saya melihat itu, jadi kelihat uang 1, sekian M itu terus langsung mata langsung gelap. Jadi sudah tidak tahu lagi konstruksinya kemana. Ini bagaimana uang ini supaya dimainkan. Ya sebenarnya secara jujur walaupun saya dengan langkah-langkah gaya-gayanya Agus saya nggak suka, tapi kasihan juga gitu loh. Ya kan pengobatan mata Agus. Itu nggak boleh dihabiskan, mas kan berkali-kali katakan itu penggelapan itu. Nah sekarang ternyata semuanya berbias akhirnya bermuaralah kepada peristiwa-peristiwa ini. Jadi makanya jangan suka menjolimi orang, jangan suka mencederai orang. Karma itu berlaku. Ya. Kita menjolimi orang, menguasai yang bukan hak milik kita, itu Tuhan marah. Gitu loh. Yang harusnya yang haknya itu diberikan haknya. Nah ternyata dikangkangi dengan berbagai macam alasan. Yang sekolah saya lihat baru kejadian sekali ini, saya lihat namanya yayasan baru kali ini betul-betul yayasan gak jelas gitu. Saya langsung aja ngomong yayasan gak jelas ini. Ya. Kok ada dari sini pindah jadi pengganti ketua yayasan itu karena ada permasalahan untuk menutupi supaya jangan ada sorotan menggunakan uang dan lain sebagainya. Menurut Gary seperti itu. Nah baru sebulan Gary sudah menjabat, karena sudah diganti lagi. Dewan Pembina memutuskan bahwa melengsarkan Gary, mengangkat siapa namanya saya lupa tuh, apa Tantowi siapa namanya tuh. Jadi ketua lagi sekarang lengser nih. Akhirnya terjadi barisan sakit hati, keluarlah semua. Akhirnya makanya menyimpan borok-borok karena disakiti keluar. Kesimpulannya tidak ada teman yang abadi, yang ada kepentingan. Apa itu termasuk skenario dari Novi sendiri? Saya tidak mau memposisikan orang, kan saya berkali-kali bilang saya harus netral, saya nggak mau memojokkan seseorang, apakah itu skenario Novi atau skenario siapa, tapi faktanya pada peristiwa itu terjadi dia sebagai ketua yayasan, dia berkolaborasi dengan siapa, saya juga nggak ngerti, tapi terjadilah peristiwa itu. Nah, yang perlu saya tekankan di sini, Gary tidak boleh cuci tangan. Saya jujur, Gary tidak boleh cuci tangan. Jangan melemparkan semua tai ke muka Novi, ya. Karena sudah dilengserkan dia melempar tainya ke muka Novi. Padahal dia tahu itu peristiwa semua, ya. Saya juga nggak suka juga laki-laki seperti itu, ya. Laki-laki itu yang gentle, gitu loh. Oke lah, katakan Novi salah di dalam mengambil langkah-langkah dan apa dan lain sebagainya. Tapi kan ada dia di situ, dan itu. Jadi nggak boleh cuci tangan. Terus sekarang melemparkan semua tuh beban itu ke pundaknya Novi. Nggak benar juga, nggak gentle juga. Saya nggak suka kalau lihat laki-laki nggak gentle gitu loh. Katakanlah A, B, B gitu loh. Tapi jangan jatuhkan orang gara-gara kita tidak sependapat, tidak setuju. Sekarang saya bukan kuasa hukum Novi, tapi saya nggak mau jatuhkan dia. Pada saat posisi dia yang benar, saya katakan benar dia. Seperti tadi saya bilang, Gary nggak boleh jatuhkan si Novi seperti itu, karena kau ada berada di situ, nggak bisa. Dibilang bahwa si Novi terpaksa di situ, ada kalian di situ semua kok. Di ruangan ini saya sudah tanyakan juga kok, di tempat ini loh. Ya Gary diem aja kok. Sekarang jangan menimpakan semua itu kesalahan kepada
si Novi juga. Nah, itu yang saya minta. Jadi saya harus netral ya, equal ya. Saya nggak mau miak kemana-mana gitu. Makanya saya katakan tadi, makanya kita jangan zolim sama orang. Yang bukan hak kita jangan kita ambil. Ya. Kalau memang itu pengobatan mata Agus, kenapa tidak diselesaikan dari dulu? Kalau ini diselesaikan, masalah nanti kalau sudah diberikan kepada Agus kan ada sesuai dengan undang yayasan itu dia dapat 25%. Tapi kenapa nggak disalur-salurkan? Ada apa? Kok lelet seperti kayak gitu terus? Berarti kan ada tanda kutip di balik itu. Tapi kan alasan Gary sendiri bahwa emang Novi ini emang tidak mau sepeser pun Memberi ke Agus dari Novinya sendiri gitu loh, Jenderal. Nah, itu kan keterangan Gary ya. Nah, keterangan Gary bahwa Novi berkeinginan tidak sepeser pun menyerahkan kepada Agus. Kan begitu. Karena dilihatnya uang itu gede banget gitu. Wah, kenapa nggak gua kangkangin kan gitu kira-kira kan. Tapi kan itu perlu pembuktian. Gitu loh. Itu kan menurut Gary. Nah, makanya Gary harus menyiapkan bukti-bukti itu. Apa yang dia sampaikan bisa nggak dia buktikan. Nanti kalau nggak bisa dia buktikan apa yang disampaikan bahwa itu penguasai pengangkangan dari kepada Novi, itu pencemaran nama baik. Hati-hati loh ya. Itu merusak kredibilitas Novi juga, nggak boleh. Kan gitu. Tapi kalau memang bisa dibuktikan, mainkan, lanjutkan, biar tahu siapa yang salah, siapa yang benar, gitu loh. Tapi kan akhirnya kan sudah dilaporkan sendiri, Novi sendiri ke Polda Metro Jaya. Ya justru itu saya bilang. Dan lapor, makanya kita lihat aja tindak lanjutnya. Saya berharap dari pihak Polda Metro Jaya daripada ini kisru berkelanjutan terus berlarut-larut, segera tuntaskan ini supaya jangan jadi santapan daripada publik. Nggak elok juga gitu loh, santap ini lagi. Nggak jauh dari sini, kok nggak ada kerjaan yang lain gitu loh. Kemensos juga kemarin tidak berhasil gitu ya, Jenderal. Lah Kemensos sebenarnya sudah memfasilitasi, sudah jelas ada diberikan pada Agus juga ya, sebagian tuh ada di beberapa pemanfaatan yang lain. Tapi kenapa dalam perjalanannya kok jadi nyimpang gitu loh? Penguasaan uang ini kok jadi menyimpang? Seharusnya diberikan dong. Kita sebagai manusia ya, terlepas daripada kelakuan si Agus ini ya, tapi kita tidak manusiawi juga. Ya, kita tidak manusiawi. Ya. Makanya saya sindir, saya lepaskan ngomongan saya tuh, ini uang pengobatan mata Agus. Kan selalu saya katakan tuh, bukan uang Agus. Tujuan saya sebenarnya adalah, lo pada mata itu buka. Lu kasihan juga dong, kasih dong untuk uang pengobatan matanya. Bagaimana konstruksinya diatur. Sebenarnya itu tujuan saya gitu. Tapi kayaknya kok nggak ada gayung bersambut. Akhirnya diajukan ke pengadilan. Ya oke lah, kita tunggu aja keputusan pengadilan, kan itu saya ngomong tuh. Nah, rupanya hebat, manusia hebat nih langsung aja ambil rapat, dialihkan ini dengan pemanfaatan yang lain, kata Gary dan Novi. Dari mana pemanfaatan yang lain, ngarang-ngarangnya? Pakai ilmu mana deh, ilmu dukun itu namanya dulu. Nah, itulah kira-kira. Jadi hemat saya, Gary mengatakan seperti ada penggelapan segala macam, buktikan. Kalau nggak dibuktikan, dia berarti memfitnah. Jadi kalau memang bisa dibuktikan, memang Novi melakukan perbuatan itu, buktikan nanti di agenda itu. Jadi jelas gitu. Nah sekarang si bendahara Popi yang sakit itu, buktikan juga bahwa dia dipaksa untuk sebagai bendahara mengeluarkan uang itu, dibuktikan kan gitu. Kemudian Hardi juga itu kan dikatakan dipalsukan, tanda tangannya tidak merasa menandatangani tapi dipalsukan. Nah dibuktikan, kan ada nanti lapor nanti. Laboratorium forensik akan menentukan buat tanda tangan basah, akan dibuktikan bahwa identik atau tidak. Tapi kan niat baik sendiri juga sudah berkomentar di TikTok bahwa dia ingin membantu orang yang ingin bekerja dengan umur yang sangat tua, dan satu lagi yang mohon minta pekerjaan, akhirnya dia dikhianatin. Ada nggak sih motif-motif orang-orang ini dalam dugaan si Novi sendiri? Maksudnya pengen bekerja, Gary maksudnya? Bukan, yang dua orang itu semalam berstatement bahwa dia dibohongin, ATM dipakai, yang dua orang itu siapa, yang ibu itu sama Popi. Sama Hardi. Nah tapi si Popi sendiri juga, Novi sendiri bilang tadi di TikTok bahwa dia cuma hanya membantu orang-orang yang ditangkap untuk kerjaan, dan akhirnya dia dikhianatkan dan dilaporkan. Loh, dikerjakan di sana kan sudah dalam bentuk yayasan, organisasi. Mau terlepas dipekerjakan atau apa, posisi sebagai bendahara. Berarti dia harus bertanggung jawab secara organisasi. Nggak bisa lagi dikatakan dipekerjakan. Ini kan ngomong yayasan. Kan gitu.
Gampang kan Gary juga dibawa ke sana, tapi kan sudah dalam patron. Oke. Nah, berarti bertanggung jawab tentang sirkulasi daripada yayasan itu. Nah nyatanya Gary bisa jadi ketua yayasan. Saya juga bingung dulu tuh. Bagaimana ceritanya Gary jadi ketua yayasan? Ada tanda kutip gitu loh. Jadi antara yang dibilang Gary dipaksa Gary untuk nutupi dia takut di penjara segala macam, ya buktikan aja gitu loh. Saya kan nggak mau menjudge orang. Nah kemudian saat sekarang ini kan si Poppy kan masih sebagai bendara di sana, tapi dia berani speak up, berani ngomong bahwa saya dipaksa untuk mengeluarkan uang dari bendara itu. Nah dibuktikan oleh si Gary, ada buktinya sama Gary bahwa ada keluar uang, ada yang 90 juta, ada yang 35 juta ya, itu membeli mobil untuk yayasan tapi atas nama pribadi. Harusnya mobil atas nama yayasan kalau itu uang yayasan. Yang apesnya lagi, uang yayasan itu adalah uang yang dipakai adalah untuk pengobatan mata Agus itu. Ini berat sebenarnya, memang sudah di lingkaran setan. Jadi semua permainan ini akan terbongkar pada saat salah satu pihak ada yang tersakiti, ada yang tidak dimanfaatkan. Nah, tapi kalau seandainya jalannya benar-benar saja, nggak ada urusan. Berarti ada apa di yayasan ini? Ya semoga ya Mensos turun lah. Kalau memang betul-betul memang tidak kredibel yayasan kayak gini, kok bolak-balik amputasi aja gitu loh. Jangan jadi alasan yayasan mengumpulkan uang donatur tapi pelaksananya babaliut babatongseng kayak gini. Kan gitu. Baru sejarahnya loh ini. Ganti ketua yayasan sebulan dilengserkan dengan alasan berdasarkan rapat dewan pembina. Apaan itu? Ini kita ondel-ondel atau apa? Sekarang kalau kita berbicara secara ini, Gary aja belum menunjukkan kinerjanya. Sudah lengser. Harusnya lihat dong. Kinerjanya Gary gimana selama 6 bulan pertama? Bisa mengembangkan yayasan atau tidak? Atau bagaimana? Barulah diambil langkah-langkah rapat yayasan itu. Sebulan juga belum. Ya wajar aja orang sakit hati juga kan. Berarti ya Gary, menurut hemat saya ya, Gary itu merasa seperti boneka, dipermainkan, diperalat dia. Tapi sialnya pada saat diperalat, didudukan, jadi jumawa lupa diri. Nah itu aja. Kan gitu. Dia kasih jadi boneka, pada saat dikasih boneka, kok enak jadi boneka saya. Lupa diri dia. Akhirnya dihajar juga lah kan. Ya, gak usah kita tutup mata juga lah. Si Novi juga dijelek-jelekin sama dia juga. Saya tahu semua lah gitu kan. Nah, itu juga nggak gentle juga. Gitu loh. Agenda terakhir untuk closing sebagai mantan dari mantan penyidik juga dari Mabes Polri, ya kan, dan juga ada statement dari PH atau Novi sendiri siap hadapi semua permasalahan Novi. 2 kata untuk kata statement dari PH. Hadapi aja, buktikan saja. Nanti kan ketahuan mana yang borok, mana yang enggak. Saya kan tidak mau berpihak kemana-mana. Kita maka saya katakan berkali-kali, ayo hadapi aja. Tato giliran sudah berdarah-darah nanti kliennya baru mampus nanti kan. Kita jangan ngomong kegedean kepala gitu loh. Harus betul-betul kita jeli, mencermati, kalau bisa difasilitasi. Bukan digedikan ajak fight. Orang pengacara bukan hanya ngajak fight aja. Tolong bahwa di sirkulasi ini harus kita dalami. Perkembangan daripada perjalanan ini didalami. Apakah saya punya klien ini benar sebenarnya? Jangan merasa nggak benar pun, ayo main aja. Nah giliran berdarah-darah nanti, aduh saya nggak tahu. Baru ninggalkan gelanggang. Jangan gitu. Kita kalau mau ngawal daripada klien kita sampaikan juga kepada klien kita. Saya begitu. Kamu salah, kamu jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Karena ini sudah menyimpang dari aturan main. Supaya kamu jangan nanti disorot orang ataupun disudutkan orang dengan apa yang kau lakukan yang nggak benar itu. Harusnya begitu pengacara gitu loh. Bukan gini kata kliennya kan, oke lah main kan. Gini, oke lah main kan. Akhirnya babak belur, masuk penjara gitu kan. Itu yang parahnya di situ. Jadi sok teo gitu loh. Udahlah, kita jadi pengacara berkali-kali. Terakhir katakan, pengacara membela hak-haknya, bukan membela perilaku perbuatannya yang salah. Jangan mentang-mentang kita ditunjuk jadi klien itu, apapun kelakuan klien kita bela semuanya. Itu membela yang bayar namanya. Akhirnya babak belur, udah mati nanti klien kita baru nanti, waduh kok mati ya? Yang masuk penjara siapa? Kan dia. Tugas kita apa? Sebagai pengacara, bukan memberikan terapi sama klien kita.
Nah ini yang kita harap itu supaya benar-benar kita jernih berpikir gitu loh. Nah walaupun demikian, saya tidak membela siapa-siapa. Gary siapkan argumentasimu, Novi juga siapkan argumentasimu, supaya permasalahan bisa selesai. Ini jangan kirain selesai di sini loh ya. Ini selesai yayasan masih ada buntutnya itu ke donasi pengobatan mata. Gus lihat aja nanti. Lari uangnya kemana? Rahib uangnya kemana semua? Berapa jumlahnya? Saya nggak main-main ngomongnya, jadi nanti akan kelihatan semua benang merahnya. Jangan dikirain tuh di Polda tuh nggak diselidiki, udah diteliti, udah diselidiki, gitu loh. Ya saya harapkan sudahlah, kalau bisa ya kedua belah pihak ini nggak usah lagi speak up ini, selesaikan berdua dulu. Selesaikan berdua dulu, di mana sih letak kesalahannya ini? Kalau sama-sama salah, sama-sama perbaiki ya. Kalau saya mengatakan tadi itu analogi saya. Ya, jadi dengan Novi satu perahu, main judi dua-duanya, nggak tahu siapa yang menang, siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang enggak. Itu aja. Karena mereka berdua terus kok. Segala perjalanan, segala apa yang mereka lakukan, mereka berdua yang tahu. Sekarang mereka berantem karena tidak sependapat dengan konstruksi yang apa yang mereka harapkan. Itu aja kira-kira ya. Jadi mudah-mudahan berjalan dengan baik. Mari sama-sama kita berpikir jernih, berpikir lurus. Selesaikan masalah, tapi bukan membenamkan masalah dengan membenamkan klien yang menginginkan kemauan daripada klien. Tidak. Saya kalau disuruh menginginkan kemauannya klien tapi menyimpang, mendingan saya mundur. Saya nggak mau. Oke, gitu aja ya.